udah menerbitkan buku panduan untuk biaya cepat tanggap. Judulnya itu wajib tahu zakat dan wajib tahu wakaf, wakaza dan watufa. Keren sekali. Nah, ini prodi ini terus berjalan dan terus berkembang sampai hari ini. Kita alhamdulillah mendapatkan di 2020 award ya dari Basnas sebagai kampus pendukung literasi zakat. Wah, ini ya. Bisa lihat. Saya mengajak teman-teman semuanya untuk ayo studi di manajemen zakat dan wakaf IIKI Jakarta, tempat di mana kamu bisa memastikan dampakmu di masa yang akan datang jadi jauh lebih baik. Wah, keren. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat IKI TV dimanapun sahabat berada, senang sekali ketemu dengan sahabat sekalian di hari ini. Kita ngobrol kembali tentang banyak hal, terutama tentang ekonomi syariah. Hari ini spesial, kita akan ngobrol dengan tokoh muda yang insya Allah akan menginspirasi sahabat-sahabat sekalian tentang ekonomi syariah. Tema kita di hari ini adalah milenial, literasi, dan filantropi. Wah, satu topik yang sangat menarik, apalagi banyak dibicarakan oleh kaum milenial di hari ini dan menjadi menarik. Nah, sahabat IKI TV dimanapun sahabat berada, di hari ini tamu kita siapa ya? Sahabat-sahabat penasaran kali ya. Nah, kita punya dua tamu spesial ya, dan satu lagi tamu sangat-sangat spesial. Kira-kira pokoknya spesial semua tamu kita di hari ini. Saya akan kenalkan, yang pertama adalah Gus Ramzi Ahmad. Beliau merupakan pegiat literasi digital ya. Saat ini beliau aktif sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Strategi Komunikasi dan Kreatif Gerakan Nasional Literasi Digital Siber Kreasi ya Gus ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Gus Ramzi ini juga bekerja sebagai asisten staf khusus Presiden Republik Indonesia, masih muda ya, banyak membantu Bapak Presiden dan teman-teman lain yang khususnya bagaimana Indonesia ke depan lebih bagus. Nah, beliau berada di tugas mahasiswa pesantren dan desa. Wah, keren banget nih ya. Jadi gugus mahasiswa, pesantren dan desa saling berkaitan. Selain itu, Gus Ramzi juga aktif di dunia pendidikan. Sejak 2012 menjabat sebagai Direktur Pendidikan di Yayasan As-Sigor yang bergerak di bidang pendidikan Islam dan pondok pesantren dengan cabang lembaga di Cirebon, Kalimantan Barat, dan Lampung. Wah, pokoknya keren luar biasa. Nah, beliau juga merupakan CEO ya Gus ya, CEO di Pesantren Development. Pesantren Development yang luar biasa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apa kabar Gus? Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di kampus IKI Jakarta Gus. Iya. Selamat datang juga di studio IKI TV Jakarta. Sering banget mau membayangkan bisa kuliah di sini tapi. Wah, kalau S1 ke depan. Kalau S1 cuma perempuan Gus. Iya. Tapi kalau S2 S2 insya Allah ada laki-laki dan perempuan. Makasih Gus, senang ketemu dengan Gus di hari ini, Masya Allah luar biasa. Sama-sama. Nah, di kedua kita punya narasumber yang luar biasa juga, Siti Naura Nazifah Resti. Assalamualaikum Naura, apa kabar? Nah, sahabat IKI TV tentu tidak asing dengan wajah Naura yang lama kuliah di IKI, merupakan alumni pertama manajemen zakat dan wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IKI Jakarta. Beliau lulus tahun 2019. Wah, saya luar biasa senang dengan Naura teman-teman. Ya, Masya Allah luar biasa Gus. Belum juga selesai lulus S1 sudah bekerja ya di sebuah lembaga filantropi Indonesia. Artinya beliau ini magangnya di jadi Masya Allah luar biasa ya. Artinya beliau ini pada saat itu saya bilang anak-anak muda Indonesia selain bikin skripsinya di Ciputat harus juga ke luar negeri. Beliau adalah salah satunya di antara yang pada saat itu menangkap inspirasi itu. Beliau langsung ke Singapura Gus, langsung ke Majelis Ulama Islam Singapura, lalu kemudian riset tentang wakaf riset Singapura. Jadi dahsyat luar biasa. Makasih Nora sudah hadir kembali di kampus IKI Jakarta. Makasih juga sudah hadir di IKI Studio TV yang luar biasa, dahsyat, inspirasi di hari ini. Mudah-mudahan ngobrol kita hari ini bisa bermanfaat. Ada tentu tidak asing lagi pimpinan kita, Pak Kaprodi kita, ya, manajemen zakat wakaf, Pak Rahmatul Fadil. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak Rahmat, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah luar biasa. Pak Rahmat, zakat wakaf IKI luar biasa berkembang. Kembangnya tidak hanya di Indonesia, sampai ke luar negeri juga. Amin, amin. Nah, Masya Allah luar biasa. Kita akan ngobrol nanti. Baik, ada sosok milenial yang kemudian banyak membantu pemerintah, ada pegiat
zakat wakaf, ada kemudian Pak Kaprodi menyiapkan SDM-nya. Kita awali dari Gus Romzi. Gus, bagaimana sih perkembangan milenial, literasi dan filantropi hari ini? Iya, terima kasih Pak Hendra, semangat banget ya, semangatnya nular ke kita. Secara kalau kita melihat dari tiga hal ini ya, milenial, literasi, khususnya literasi digital dan filantropi, tiga hal yang menurut saya berkaitan. Jadi kalau biasanya kita pakai analoginya begini, yang namanya youth atau anak muda itu kan pasti digital minded. Betul. Karena digital minded, mereka akhirnya berkerumun di ruang digital. Itu disebut sebagai digital crowd. Jadi mereka kerumunan digital. Dimanapun ada crowd, ada kerumunan, itu pasti ada sumber daya, ada resource. Setiap ada yang berkumpul ada resource. Misalnya sumber daya, setiap ada orang berkumpul terjadi jual beli, lahir pasar gitu ya. Orang berkumpul di masjid, kemudian ada resource, spiritual resource, emotional resource mungkin di masjid. Ada orang berkumpul kemudian bisa jadi kerja bakti dan membersih-bersih, dan pokoknya setiap ada crowd pasti ada resource. Kemudian karena kerumunan anak muda itu di ruang digital, ada istilah namanya digital crowdsourcing atau sumber daya kerumunan digital. Nah, yang kemudian menjelma menjadi digital crowdfunding. Jadi resource pada saat yang dioptimalkan di ruang digital itu adalah financial resource, tumbuh menjadi digital crowdfunding. Nah, itu yang teman-teman seperti Naura dan teman-teman yang lain yang misalnya seperti kitabisa.com, ACT, Dompet Duafa, dan bagigaji.id dan sebagainya, itu semuanya menjelma menjadi sebuah gerakan filantropi berbasis anak muda, tapi juga basisnya literasi digital. Karena kalau kita ngomongin soal literasi digital kan nggak keluar dari apa yang disebut sebagai digital empowerment. Digital empowerment itu bagaimana bisa berdaya dan memberdayakan di ruang digital. Jadi menurut saya topik yang dibawa sama teman-teman di KITIV ini keren banget ya. Ini 3 topik yang saling berkaitan, tapi kelihatannya terpisah nih. Ini makanya ada disebut ini ya, interdisciplinary studies ya. Ini isu generational challenges, ngomongin soal isu milenial, Gen Z dan seterusnya. Tapi kita juga ngomongin soal literasi yang biasanya dikaitkan dengan isu akademik, tapi karena hari-hari ini kita terus ngomongin soal literasi digital, jadi lebih relate dengan urusan milenial dan Gen Z. Tapi kita juga ngomongin soal filantropi, sesuatu yang terbentuk secara alamiah di Indonesia. Bahkan menarik ya, Indonesia itu kan salah satu negara paling dermawan di dunia dia. Iya, kalau kaitannya sama generosity, saya juga baca risetnya di Indonesia salah satu yang paling luar biasa. Meskipun belum mencapai ke potensi tertingginya ya. Kalau potensinya ditingkatkan kan di 3 tahun yang lalu aja datanya bisa sampai 320 triliun ya. Sekarang kita belum nyampe ke level itu. Artinya indeks orang bahagia di Indonesia itu keren. Nah, karena kalau kita memberi itu bahagia ya. Bahagia. Secara psikologis kan gitu kan. Jadi katanya kalau misalnya kalau dalam teorinya Erich Fromm, konsep mencintai itu dengan memberi. Jadi sebenarnya kalau kita memberi, yang mendapatkan itu kita juga. Ada kebahagiaan yang kita punya, ada perhatian yang mungkin dibalas dari cinta yang kita jadi beri. Aku terima, aku kasih lagi. Namanya terima kasih. Betul juga ya Pak. Betul. Jadi terima kasih nih, saya secara pribadi lah atas nama mungkin anak-anak muda Indonesia mengucapkan terima kasih juga kepada IIKI karena concern juga sama isu zakat dan wakaf ini. Wah iya Gus, ini kita dapat penghargaan dari Basnas Mbak. Nah, sebagai kampus yang sangat mendukung kira-kira tentang betul. Jadi filantropi ini kan marak banget di kalangan anak muda, tapi yang benar-benar kebanyakan orang mempelajarinya secara otodidak. Kalau ada kampus yang menyediakan konsep itu, apalagi berdasarkan pada konsep syariah yang baik dan tepat, menurut saya ini bisa jadi pilihan bagus banget sih buat anak-anak muda di Indonesia. Kalau mau concern ke filantropi, bisa ambil ke zakat dan wakaf di satu kebahagiaan bagaimana menghubungkan antara si kaya dengan si miskin. Jadi di satu sisi tadi kan kita bahagia itu memberi, tapi di sisi lain dia bekerja sebagai pegiat filantropi seperti Naura. Itu satu kekuatan. Mudah-mudahan ini banyak yang mau belajar di luar gitu. Belajar sebagai mahasiswa di IKI, belajar zakat, wakaf, bahkan pernah magang di Singapura ya, di satu lembaga filantropi terbesar
kira-kira tidak terbesar, itu yang maju kira-kira di Asia Tenggara, seperti MUIS Majelis Ulama Islam Singapura yang punya waris wakaf bisnis Singapura, dan sekarang juga sebagai pegiat zakat wakaf. Nah, gimana sih menurut Nora perkembangan milenial, literasi, dan filantropi? Bahkan hampir semua lembaga filantropi, saya jujur mengatakan hari ini mereka konsen kepada generasi milenial. Artinya generasi milenial kita ini kan menarik, Nora ya. Jumlah mereka kan banyak, tapi filantropi yang mereka berikan itu kecil. Nah, kan ini berbeda dengan generasi masa lalu, generasi kolonial kalau bahasanya kira-kira gitu, yang jumlah mereka sedikit, tapi filantropi, donasi yang mereka berikan besar. Gimana sih perkembangannya? Iya, tadi setuju dengan kata-kata Ibu Sofi, literasi, milenial, dan filantropi, tiga hal yang nggak bisa kita pisahkan. Sebelum menjelaskan itu, mungkin saya pengen sedikit cerita tentang pengalaman setelah lulus dari IKI dan waktu itu penelitian skripsi di Waris Investment. 2019 orang nggak tahu manajemen zakat wakaf itu apa. Ketiga-tiganya Nora lulusan mana dari manajemen zakat dan wakaf itu apa? Nggak paham. Tapi anehnya adalah saya diberikan kesempatan untuk lebih dari itu karena saya dari manajemen zakat dan wakaf. Kerennya itu 2019 sebelum lulus sudah masuk magang di Global Wakaf Corporation. Kemudian akhirnya saya mendapatkan kesempatan dari bos-bos di sana dikirim untuk mengikuti OIC Forum yang membahas tentang zakat. Anak muda baru lulus diundang, semuanya berbahasa Inggris dan berbahasa Arab, dan saya hadir di situ. Duduk tepat di belakang Pak Munzir. Munzir sama-sama bisa lihat ya. Ini adalah saya pernah ketemu juga. Saya pernah ketemu juga dengan Profesor Munzir kami ini, seorang pakar wakaf yang luar biasa. Betul. Jadi saat itu apa hubungannya dengan milenial? Itu artinya generasi-generasi masa lampau ini sangat percaya dan memberikan kesempatan lebih kepada milenial yang memang memiliki literasi lebih, khususnya di bidang zakat dan wakaf. 2019 saya dikirim ke situ, 2020 saya diangkat menjadi Head of Content Marketing Service. Keren banget ya. Dalam waktu 1 tahun sampai sekarang mempunyai banyak tim termuda sampai saat ini, supervisor termuda di Aksi Cepat Tanggap. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk mengeksplor lebih karena saya dianggap memiliki pemahaman tentang manajemen zakat dan wakaf, dan saya anak yang katanya tuh gaul banget gitu. Oh gitu. Jadi ya? nggak banyak anak yang. Berarti dosennya keren juga dok. Iya. Betul. Iya, kampusnya keren juga Pak. Iya dong. Kaprodinya keren juga kalau gitu ya. Betul Pak, seperti itu. Jadi diberikan kesempatan lebih, akhirnya silakan gitu dieksplor. Pokoknya semua orang tuh gimana agar si kaya dan si miskin ini bisa terhubung, si miskin ini tidak merasa rendah dan si kaya ini tidak merasa tinggi. Itu tantangan besar buat saya saat itu, bagaimana menyediakan campaign-campaign, konten-konten yang bisa membuat yang nggak punya uang merasa dia nggak merasa direndahkan, yang punya uang nggak merasa tinggi juga. Akhirnya karena itu saya udah menerbitkan buku panduan untuk di Aksi Cepat Tanggap, judulnya itu Wajib Tahu Zakat dan Wajib Tahu Wakaf, Wataza dan Watafa. Keren sekali. Jadi saya bikin itu untuk sebagai modul untuk 1000 lebih karyawan Aksi Cepat Tanggap yang belum memahami zakat secara utuh. Zakat secara utuh dan zakat secara simpel, karena zakat itu susah, wakaf itu susah. Orang awam yang sudah terjun ke dunia filantropi, tapi mereka pengen tahu lebih dalam ya dengan cara yang mudah. Akhirnya saya membuat itu, dan sekarang alhamdulillah dalam setiap produk knowledge-nya ACT, dalam setiap produk brief yang di-share kepada khalayak umum itu dari Wataza dan Watafa itu. Keren sekali ya. Kasih kita aplaus ya. Ini anak muda yang luar biasa. Jadi wajar Gus. Jadi Nora ini belum selesai wisuda sudah diambil, direkrut kira-kira oleh sebuah lembaga. Sekarang Nora di Head of Content Marketing Service ACT ya. Masya Allah. Global Wakaf Corporation yang ngurusin wakaf aja diminta untuk ngurusin yang lebih luas di Aksi Cepat Tanggap. Hebatnya Gus, seperti Nora dan teman-teman itu. Ya. Nora kalau boleh tahu sudah berapa juz sih Al-Qur'annya ketika belajar di IKI, kuliah di IKI? 10 juz. Jadi milenial, dia pegiat zakat wakaf, hafizul Quran. Mantap. Kira-kira gitu ya. Keren, luar biasa daftarnya nih. Waduh, makasih Nora. Nah, tentu ini tidak lupa dari peran Kaprodi ya yang menyiapkan rektor ya, Warek dan Kaprodi. Nah, kita lari kepada Pak Rahmatul Fadil. Pak Rahmat, ini kan hebat seperti Nora ini ya, kira-kira milenial ya, lulusan IKI Jakarta, khususnya menuju zakat wakaf, lalu sekarang menjadi pegiat zakat wakaf tidak hanya di lingkup Indonesia, tapi juga kemudian dia punya gaung untuk internasional kira-kira. Apa sih perkembangan Kaprodi zakat wakaf di IKI Jakarta ini? Bisa menghasilkan
sosok-sosok milenial hebat seperti Naura dengan Bapak? Baik, terima kasih Pak Indra. Alhamdulillah, yang pertama IIKI Jakarta ya, artinya melihat peluang yang begitu besar dalam bidang filantropi Islam ini, khususnya di bidang zakat dan wakaf. Maka para pendahulu kita yang sebelum saya ya, artinya membuka prodi ini pada tahun 2016, yaitu prodi manajemen zakat dan wakaf. Memang ketika awal mula ini dibuka, orang-orang masih bertanya ngapain artinya membuka prodi ini. Yang jelas artinya para pendahulu kita itu mengetahui bahwa saya potensi ini begitu besar. Maka dengan pendirian prodi ini alhamdulillah berjalan, dan bisa kita lihat alhamdulillah di antara hasilnya itu Naura. Nah, ini prodi ini terus berjalan dan terus berkembang sampai hari ini kita alhamdulillah mendapatkan di 2020 award ya dari Basnas sebagai kampus pendukung literasi zakat. Wah, ini ya, kita bisa lihat ya. Kemudian juga sekarang apa yang kita jalani di IIKI Jakarta juga terus mendapat dukungan ya dari berbagai macam pihak, dari Basnas, dari BWI, termasuk kita dengan Basnas sekarang sedang mempersiapkan ya. Ini dalam proses, insya Allah Agustus ini selesai dan kita akan memiliki laboratorium manajemen zakat. Nah, ini MOU ini sudah berjalan dan ini sedang kita susun SOP dan kemudian juga pengadaan perangkat perlengkapannya itu. Nah, insya Allah sebentar lagi kita akan memiliki laboratorium tersebut. Begitu juga dengan lembaga-lembaga yang lain. Kita terus artinya mempersiapkan, meningkatkan sehingga nanti lulusan ya yang ada dari prodi manajemen zakat dan wakaf ini itu kualifikasi lulusan lebih meningkat. Wah, keren. Pokoknya luar biasa dahsyat. Pak Kaprodi mempersiapkan SDM yang terbaik untuk inisial lebih bagus dan insya Allah luar biasa. Nah, kita kembali pada Gus Romzi. Gus, kan ini kan luar biasa ya. Di satu sisi kita punya milenial yang semangat untuk berdonasi, ya, lalu kemudian semangat pula untuk belajar tentang literasi. Bahkan dari beberapa riset menunjukkan bahwa literasi zakat itu paling tinggi di ekonomi syariah, dan setelah itu adalah wakaf, dan setelah itu baru kemudian berkaitan dengan ekonomi syariah lainnya. Nah, lalu kemudian filantropi, kita bisa lihat ada banyak kitabisa.com dan berbagai macamnya, mereka berdonasi luar biasa. Kalau dulu kita harus datang ke sebuah lembaga, tapi sekarang tinggal buka handphone, klik dan berbagai macamnya, semua donasi habis subuh, dia nggak perlu repot-repot setiap hari dia bisa berdonasi. Nah, pemerintah juga punya concern yang luar biasa. Di Komite Nasional Ekonomi Keuangan Ekonomi Syariah hari ini punya juga salah satu direktur bagian keuangan sosial. Iya. Lalu kemudian kita punya Badan Wakaf Indonesia, kita punya Badan Amil Zakat Nasional dan berbagai macamnya, dan banyak lagi lembaga-lembaga zakat dan wakaf Indonesia. Seberapa besar sih Gus perhatian pemerintah, terutama Gus kan lebih dekat nih dengan pemerintah, terutama bekerja di staf ya, staf khusus Presiden Republik Indonesia, gugus tugas mahasiswa pesantren dan desa ini. Seberapa besar nih perhatian? Perhatiannya besar banget ya. Pemerintah menyadari betul kalau Gen Z dan milenial hari ini adalah sebenarnya pemilik Republik ini. Kalau secara jumlah kita coba kesampingkan generasi Alpha sebagai generasi setelah Gen Z. Itu jumlahnya sudah lebih dari 50%. Jadi hanya Gen Z dan milenial saja itu jumlahnya sudah lebih dari 50%. Artinya potensi besarnya kelompok produktif di kalangan anak muda ini seharusnya bisa dioptimalkan. Makanya banyak banget program-program yang memang menyasar ke kelompok anak muda. Misalnya di Kominfo saja ya, melalui Sumber Kreasi kita bikin program, ada Digital Talent Scholarship gitu ya, beasiswa untuk meningkatkan kapasitas literasi digital masyarakat. Terus OJK juga punya produk khusus untuk teman-teman anak muda soal literasi keuangan. Jadi semua yang kaitannya dengan literasi, financial literasi, Bank Indonesia juga melakukan hal yang sama, Kementerian Keuangan juga. Artinya pemerintah menyadari betul bahwa pembangunan anak muda hari ini itu sangat berkaitan dengan masa depan ke depan gitu. Kalau saya ingat Abraham Lincoln ya, Presiden Amerika pernah bilang the easiest way to predict your future is to create it. Jadi yang paling gampang untuk bisa memprediksi masa depan itu bagaimana adalah kita ciptakan masa depan hari ini gitu. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah proses menciptakan masa depan itu, karena anak-anak muda ini akan sangat menentukan kualitas bangsa gitu. Kualitas mereka menentukan kualitas bangsa. Jadi itu yang lagi dioptimalkan. Dan menurut saya kaitannya dengan filantropi ya perlu juga di highlight bahwa generosity itu become trend saat ini. Kedermawanan itu jadi tren baru gitu, terutama pasca COVID-19. Sebelum COVID aja, topik-topik soal participatory culture misalnya sudah sering digaungkan di forum-forum akademis ya. Misalnya
Profesor Henry Jenkins pernah menyampaikan ada satu teori namanya participatory culture, di mana anak muda keinginan terlibatnya itu hari ini itu jauh lebih besar daripada anak muda sebelumnya. Waktu gempa di tsunami di Jepang, itu anak-anak yang lagi main game Farmville kalau nggak salah waktu itu berdonasi sampai ke 30 miliar rupiah dalam waktu kurang dari 1 hari kalau nggak salah. Itu kata Prof. Henry Jenkins, itu participatory culture, sesuatu yang tidak terjadi. Kaitannya sama filantropi ini juga unik di kalangan anak muda. Dulu yang namanya geng motor itu kan tawuran. Sekarang geng motor tuh melakukan filantropi, kemudian bagi-bagi takjil di sore hari. Saya misalnya tergabung dalam kelompok penyuka satu klub sepak bola tertentu ya. Saya suka MU, saya gabung di United Indonesia. Kami itu mengumpulkan uang, melakukan program filantropi, kemudian melakukan bakti sosial dan seterusnya. Sesuatu yang tidak terjadi di generasi sebelumnya, Pak. Jadi kalau dulu penyuka sepak bola hanya akan membicarakan sepak bola. Hari ini orang yang menyukai K-pop itu jadi leading organization yang concern ke veteran perang. Ini kan sesuatu yang sebenarnya kelihatannya kontraproduktif, tapi itu terjadi. Ini kalau dalam teorinya namanya participatory culture. Nah, kita sih berharap terutama pemerintah bisa berkoordinasi, kolaborasi dengan forum-forum akademi seperti kampus dan seterusnya. Kita menciptakan generasi-generasi yang oke, mereka mau terlibat dalam banyak hal, tapi kapasitasnya punya nggak sih? Kita kalau belajar dari kisahnya Naura tadi kan, satu-satunya mungkin alasan terbesar kenapa Naura ada di titik ini adalah karena dia punya passion yang kuat dalam urusan filantropi, tapi basis pengetahuannya juga ada. Nah itu yang menurut saya perlu kita dorong terus ya. Jadi basis pengetahuan didapatkan dari kampus, dari IIKI, tapi passion dan seterusnya itu sebenarnya sudah ada di diri Naura karena dia bagian dari Gen Z yang punya semangat berpartisipasi jauh lebih kuat gitu daripada generasi sebelumnya. Luar biasa, artinya sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Betul. Nanti terjadi. Oke, makasih Gus. Nah Nora, seberapa besar sih Nor sekarang perkembangan generasi milenial terutama dan dalam kebiasaan mau belajar tentang zakat wakaf ini? Besar sekali Pak. Dan itu bisa dilihat mungkin dari penghimpunan zakat wakaf Indonesia kira-kira. Bisa dilihat. Di Cepat Wakaf sendiri donatur itu lebih banyak di usia 18 tahun sampai 27 tahun. 18 tahun sampai 27 tahun. Iya. Dan itu artinya itu generasi milenial ya? Iya, itu 70%-nya. 70% ya. Iya. Artinya kalah dong. Tinggi sekali ya. Kalah tinggi sekali. Dan itu mereka sedekah subuh, jadi setiap subuh mereka sedekah dan tertinggi itu di jam 5 pagi transaksinya. Jam 5 pagi. Berarti mereka tidak lupa salat subuh dong. Iya. Tahajud dulu, habis itu Atau belum tidur karena malamnya pulang. tahajud, habis itu baca Al-Qur'an ya, menghafal Al-Qur'an. Habis itu salat subuh, habis itu donasi ya. Betul. Dan yang lebih lucunya lagi mereka ini 60%-nya pengagum K-pop. Oh, menarik ya? Iya. Iya, itu yang tadi saya sebut participatory culture. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ada terjadi perubahan tren ya, kira-kira. Dari sisi jumlah donasinya besar atau kecil? Besar sekali, kami menghimpun 5M setiap harinya. 5M Iya, ya? 5M setiap hari? Iya, 5M setiap harinya. Dengan transaksi tertinggi di jam 5 subuh. Yang masuk ya. Wah ini penting untuk kita lakukan riset lebih lanjut ya. Ini menarik ya. Kira-kira hubungan milenial dengan kemudian kebiasaan berdonasi, bersedekah dengan bagaimana. Jadi kalau kita ngobrol lagi sejauh mana sih pemahaman mereka tentang zakat dan wakaf, mereka tuh nggak paham sebenarnya. Menarik. Tapi kata-kata simpel semisal gini yang udah terjadi dari umur 20 sampai 25 tahun. Zakat itu apa sih? Banyak banget yang nanyain itu. Zakat itu harta kotor yang kalau nggak dikeluarkan dengan cara yang baik, dia akan keluar dengan cara yang buruk. Sesimpel itu. Iya. Cuman mereka pengen tahu gimana cara keluarin buruk seperti apa, kecelakaan, sakit, kemalingan itu kan hal-hal harta kotor yang nggak kita miliki, yang nggak kita keluarkan dengan cara yang baik, yaitu dengan cara berzakat. Akhirnya dia mencari jalan keluarnya sendiri gitu dengan cara yang buruk. Sesimpel itu dan mereka berzakat. Anak-anak yang tanya, yang ramein customer service di Cepat Tanggap itu anak-anak muda semua. Zakat penghasilan gimana, bayarnya per bulan atau per tahun. Sesimpel itu hanya dengan satu konten. Mereka nggak perlu baca banyak jurnal, nggak perlu pengen tahu misalnya zakat itu rukun Islam, loh mereka nggak seperti itu. Iya. Karena memang mereka generasi milenial itu generasi yang maaf ya kira-kira jarang mau membaca yang panjang-panjang. Mereka sukanya baca yang pendek-pendek. Iya, dan kalau tadi kayak yang Naura ceritakan itu sebenarnya berkaitan juga pas sama hasil risetnya kalau universal values commonly more acceptable than religious literacy. Jadi daripada kampanye terus-menerus dengan literatur keagamaan, ambil aja value universal yang bisa didapatkan oleh mereka. Misalnya tadi ya istilahnya ya, kebaikan yang kamu berikan akan berhadiah kebaikan untukmu juga. Misalnya zakatmu yang kau berikan hari ini
memperbaiki kualitas pasanganmu di pelaminan nanti misalnya gitu ya. Kampanye semisal itu. Jadi itu bawa universal values, ini nggak bawa literatur keagamaan tapi efektif. Dasar luar biasa. Sesuai hasil riset. Makanya Nora ini one of a kind lah, keren lah, anak muda lulusan IIKI tapi memahami betul secara konteks. Dan itu PR kita sebagai seorang akademisi, bagaimana orang-orang awam yang gak paham banget tentang zakat dan wakaf, tapi mereka bisa paham core value-nya gitu. Hal yang paling dalam dari zakat dan wakaf itu bukan mereka harus ngapal Quran, bukan harus mereka bedah buku-buku ini, enggak. Hanya dengan satu konten yang di-share di sosial media, TikTok, Instagram, Twitter, itu bisa dengan mudah masuk ke sanubari mereka dan akan terus mereka lakukan long-lasting sampai mereka tua nanti. Jadi bukan cara yang ribet-ribet lagi anak-anak muda yang sekarang. Artinya sudah berubah ya, kira-kira caranya berubah, donasinya berubah, cara penyampaian juga berubah, semuanya berubah. Karena segmentasinya adalah milenial. Luar biasa. Kita dapat ilmu banyak dari Nora di hari ini ya. Kita sebagai generasi sebelum Nora merasa ketinggalan. Ya, jadi bagi sahabat-sahabat IKTV menjadi kesempatan, terutama yang lagi nyusun tesis, skripsi, ya disertasi, ini bisa menjadi riset lanjut kira-kira berkaitan tentang milenial, literasi dan filantropi. Nah, kita kembali pada Pak Kaprodi. Nah, seberapa besar sih perhatian IIKI terhadap perkembangan literasi, ya, milenial dan filantropi ini? Yang jelas untuk perhatiannya sangat besar ya, sangat besar karena memang upaya-upaya peningkatan dalam pelaksanaan pendidikan khususnya prodi manajemen zakat dan wakaf itu terus kita tingkatkan. Nah, dari segi pendidikan, dari waktu ke waktu kita terus mengupgrade ya kurikulum, kemudian kita terus mengkaji secara intensif dengan lembaga-lembaga pengelola zakat dan lembaga pengelola wakaf. Seperti yang paling sering selama ini intens misalnya dengan Basnas gitu, dan juga dengan Badan Wakaf Indonesia. Yang pasti seperti kata Nora tadi dan juga Gus Romzi, ini adalah sesuatu hal yang baru dan peluang begitu besar. Kita dalam mengelola pendidikan ini juga nggak bisa dengan cara-cara yang lama, tetapi harus kita kemas dengan begitu menarik dan juga harus memang kemasan yang itu dapat menggait ya para milenial. Kalau tidak, milenial ini kalau mereka tidak tertarik dengan literasi tentang zakat dan wakaf ini, ya siapa lagi yang akan mengembangkan di depan? Betul. Karena potensi begitu besar. Kalau potensi ini tidak disesuaikan dengan perkembangan teknologi sekarang ataupun perkembangan kemasyarakatan kita sekarang, berarti ini akan jauh begitu saja. Wah, luar biasa, begitu besar perhatian terutama IIKI, terutama zakat dan wakaf ini. Nah, mudah-mudahan ke depan ini menjadi prodi yang luar biasa ya. Amin. Insya Allah bermanfaat buat Indonesia ke depan. Nah, Gus Romzi, terakhir ya Gus, apa sih pesan Gus terutama sebagai sosok yang konsen di bidang digital, literasi digital ini, lalu kemudian konsen juga terhadap milenial ya, dan konsen juga terhadap filantropi ini. Apa kira-kira pesan Gus untuk sahabat-sahabat milenial yang berjalan? Iya, pesannya di ruang digital kita harus jadi resource, kita harus jadi sumber daya. Jangan sampai kehadiran kita di ruang digital tuh hanya sebatas memenuhi kerumunan saja gitu, tanpa kemudian optimal hadir sebagai sumber daya. Ada banyak pilihan untuk jadi sumber daya, bisa jadi financial resource misalnya, kita jadi filantropis gitu ya, kita bisa jadi misalnya intellectual resource, hadir di ruang digital untuk mengedukasi publik. Bisa juga misalnya kalau karena di IIKI banyak yang ulama ya, tentu saja emotional and spiritual resource gitu, hadir untuk menenangkan emosi publik, menghadirkan konten-konten keagamaan yang positif dan menyenangkan mungkin. Artinya banyak pilihan teman-teman mau jadi sumber daya pada saat hadir di ruang digital, sumber daya apa. Tinggal kita yang menentukan sesuai dengan passion dan kapasitas. Berarti kalau Gus lihat tadi Nora adalah bagian daripada lulusan manajemen zakat wakaf ini, tentu Gus menjadi menarik juga ya untuk kemudian kuliah bagi sahabat-sahabat milenial. Iya, tentu saja. Kita berharap produk-produk kampus itu seperti Nora. Jadi pengetahuannya menjadi basis memperkuat passion yang dia punya. Kan passionnya di filantropi, kemudian pengetahuan yang dimiliki juga pengetahuan filantropi. Jadi ini match. Makanya teman-teman semuanya, saya mengajak, mana nih kamera yang utamanya? Oke. Saya mengajak teman-teman semuanya untuk ayo studi di manajemen zakat dan wakaf IIKI Jakarta, tempat di mana kamu bisa memastikan dampakmu di masa yang akan datang jadi jauh lebih baik. Wah, keren. Wah, top. Thank you Gus Romzi. Nah, Nora, luar biasa. Nora sekarang dengan Nora yang dulu berbeda. Berbeda luar biasa. Artinya dengan pengalaman, talenta yang luar biasa ya, terutama terhadap filantropi ini,
Nah, Nora, apa pesan Nora untuk semua sahabat milenial, terutama yang lagi kuliah di Jakarta, kadang-kadang mau jadi apa sih nanti gua kira-kira gitu ya, setelah lulus dari IKI Jakarta, lalu kemudian untuk sahabat-sahabat yang kalau gua mau kuliah di mana nih kira-kira nih, mau ikut jurusan apa nih kira-kira, prodi apa nih gitu, kira-kira apa pesan Nora? Pesan saya adalah zakat wakaf itu nggak ada matinya. Zakat wakaf itu sekarang lagi sangat dibutuhkan di dunia digital, sangat dibutuhkan. Di tahun 2022 saja, zakat wakaf ini banyak banget orang-orang yang mencari talenta zakat dan wakaf terbaik. Saat itu saya di 2019, mereka sudah mulai melihat itu, lalu saya semakin berkembang di 2022 sekarang. Jadi pesan saya adalah untuk orang-orang yang meremehkan, untuk orang-orang yang bertanya nanti kamu mau jadi apa, nanti kamu kenapa ambil jurusan itu, kamu nggak takut kamu masa depanmu, kamu nggak takut gagal, banyak jurusan lebih keren, enggak. Zakat wakaf itu yang paling keren. Pertama, secara digital sangat dibutuhkan. Kedua adalah secara sumber daya manusia tidak banyak lulusan dari zakat wakaf. Dan yang ketiga adalah jurusan ini itu tidak hanya membawa mimpimu sendiri, tapi membawa mimpi-mimpi banyak orang di belakangmu. Siapa orang-orang itu? Orang-orang yang akan kamu bantu di masa depan. Jadi seperti katanya Pak Hendra, salah satu dosen dari manajemen zakat dan wakaf, ketika kamu memiliki mimpi mengembangkan dirimu ke arah yang lebih baik, itu artinya ada mimpi-mimpi orang yang akan terwujud. Orang-orang yang tidak bisa bersekolah, orang-orang yang terkena musibah, orang-orang yang benar-benar menunggu kamu menjadi sukses, orang-orang yang menunggu kamu untuk kamu bisa jadi orang-orang yang hebat gitu. Jadi bukan hanya diri kamu yang ingin hebat, orang-orang di belakangmu juga yang ingin hebat, seperti itu. Jadi kalau kamu tertarik di dunia filantropi, kamu tertarik di dunia zakat dan wakaf, IIKI adalah tempat terbaik untuk kamu berkembang. IIKI adalah tempat terbaik untuk kamu mewujudkan mimpimu. Jadi jangan ragu untuk masuk ke jurusan manajemen zakat dan wakaf Fakultas Syariah IIKI Jakarta. Wah, jadi merinding saya Gus. Jadi Mantap, kata Nora artinya mimpinya tidak hanya mimpi untuk dirinya sendiri, tapi juga mimpi orang untuk orang lain. Itu sesuai banget dengan pesan Rasulullah pada kita bersama. Ya, jadi sebaik-baik kalian adalah anfa'uhum linnas, yang punya arti, punya manfaat bagi banyak orang. Jadi saya selalu mengatakan umur hidup ini terlalu pendek kalau kita habiskan tanpa manfaat. Jadi ini terlalu pendek, umur cuma 60 habis itu selesai gitu kan. Jadi luar biasa, mimpi Nora menjadi mimpi milenial semuanya, mimpi kita bersama, artinya hidup yang punya arti, punya manfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan juga untuk banyak orang. Terakhir, Kak Prodi, apa pesannya untuk calon mahasiswa? Yang pasti, alhamdulillah kita telah mendengarkan ya dari narasumber kita yang cukup luar biasa hari ini. Makanya jangan ragu-ragu lagi. Alhamdulillah IIKI Jakarta memiliki ya program studi yang akan menjembatani ya adik-adik milenial untuk mencapai keinginan dan cita-citanya menjadi aktivis ya di filantropi Islam khususnya. Di situ bisa kita lihat informasinya. Nanti untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru itu telah tertera dan bisa langsung berkunjung ke website IIKI Jakarta. Nah, kemudian di IIKI Jakarta juga selain dari mengkaji ya bidang manajemen zakat dan wakaf, itu memiliki kekhususan yang ada di IIKI Jakarta. Seluruh program studi yang ada di IIKI Jakarta itu ada program tahfidz, kewajiban tahfidz untuk seluruh mahasiswanya. Kemudian juga akan dibekali ya, dengan ilmu-ilmu kequranan, dan juga ilmu kequranan ini akan diperoleh di IIKI itu ilmu-ilmu yang langka ya, SDM yang langka, tenaga pengajar juga langka seperti ilmu qiraat, rasam usmani, dan beberapa ilmu-ilmu kequranan lain. Jadi yang pasti memperoleh ilmu sesuai dengan bidang studi, dalam hal ini manajemen zakat dan wakaf, kemudian juga memperoleh ilmu yang mana itu ciri khas yang ada di IIKI Jakarta. Begitu kan? Wah, keren banget, sudah komplit. Mohon nggak usah lama-lama berpikirnya ya Gus ya. Jangan ragu. Jangan lama-lama berpikir Kak Prodi, pokoknya tuh langsung aja klik, langsung aja daftar. Kira-kira insya Allah penuh keberkahan. Apalagi guru-guru yang mengajar di IIKI Jakarta, guru-guru yang masya Allah luar biasa. Ya insya Allah sesuai dengan kapasitasnya. Bahkan di sini ada ketua DSN MUI dan banyak lagi kiai-kiai guru-guru kita yang lainnya. Wah, tanpa terasa ya, waktu juga yang membatasi kita Gus. Senang sekali ketemu dengan Gus hari ini. Ilmunya masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan penuh manfaat untuk kita bersama, penuh keberkahan. Jangan kapok-kapok ya Gus, jangan menjadi ini terakhir, kira-kira besok-besok kita ngobrol lagi, datang lagi ya. Yang kita rindu dengan anak muda yang hebat yang luar biasa menebarkan ilmu untuk kita bersama. Makasih juga Nora, ya inilah kampusnya Nora, kampusnya kita bersama. Iya, alhamdulillah. Ini masya Allah luar biasa Nora. Dan mudah-mudahan kita doakan suatu saat Nora
Gus Ramzi dan saya sendiri dan Pak Kaprodi. Mudah-mudahan kita menjadi profesor zakat wakaf ya, insya Allah bermanfaat buat Islam Indonesia dan dunia, insya Allah. Wah, Pak Kaprodi udah kasih juga ya. Sama-sama Pak. Mau salam apa terakhir Gus? Salam apa untuk semua generasi milenial? Salam literasi digital. Wah, karena Apa? saya kebetulan aktifnya di Gerakan Nasional Literasi Digital, jadi Salam. mungkin saya salam literasi digital. Nora, Salam milenial sukses. Wah, Pak Kaprodi. Salam zakat dan wakaf. Nah, pokoknya kalau saya salam zakat, salam ekonomi syariah, salam wakaf, bukan pokoknya salam di Jakarta. Iya. Makasih Hebo, luar biasa, makasih sekali semuanya. Sama-sama, terima kasih yang banyak. berkah selalu, salam untuk semua sahabat milenial. Pokoknya semangat terus, semangat belajar literasi dan semangat juga tidak hanya belajar literasi, tapi juga semangat juga koordinasi untuk membantu banyak orang. Dan itulah kebahagiaan ya Gus ya. Iya. Bahagia itu pada saat kita memberi, bukan pada saat kita menerima. Kalau menerima ya sudah biasa ya Gus ya, tapi bahagia itu pada saat kita mampu berbagi kepada sesama. Terima kasih, salam hangat dari kami semuanya, salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.